Pemirsa, benarkah tidak ada kata islah untuk menyelesaikan persoalan internal PBNU? Kita membahasnya bersama dengan Roy Syuriah, PBNU Kiai Haji Imam Bukhari Khalil. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam, Mbak Eva. Pak Kiai Imam, di tengah upaya pembelaan Gus Yahya, kenapa Roy Syuriah tetap kukuh akan gelar pleno besok untuk menentukan PJ Ketum PBNU? Saya kira sikap dari jajaran Syuriah kan sudah jelas bahwa rapat sudah memutuskan sesuai dengan ADRT dan Perkum. Kemudian tahapan-tahapan terhadap pelaksanaan pleno juga sudah dilakukan sesuai dengan ADRT. Tinggal bagaimana teman-teman yang menjadi peserta pleno seperti lembaga, badan otonom, dan para mustasar, beliau-beliau, kemudian di seluruh jajaran Syuriah dan Tanfidiyah, apakah besok memanfaatkan momen ini untuk menjadi sebuah momentum baru di dalam menyelesaikan polemik yang sudah berlarut-larut ini, Mbak. Tapi ada statement dari Forum Kiai Sepuh dan Mustasyar NU yang menilai bahwa rapat pleno tidak digelar dulu sebelum seluruh prosedur musyawarah diselesaikan sesuai dengan ketentuan organisasi. Apa respon Anda? Respon saya pribadi sangat menghargai para pendapat para Kiai Sepuh, para Mustasyar, bahwa beliau-beliau tentu ikut prihatin terhadap kondisi PBNU saat ini. Namun tentu kan para mustasar itu untuk menyalurkan apa yang menjadi wejangan-wejangan, nasihat-nasihat dan mauidhahnya, ada koridor-koridor yang juga diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saya kira ini yang harus dipahami bersama. Itu sebagai landasan kita berorganisasi, Mbak. Jadi bagaimana untuk mekanisme pleno besok menentukan PJ Ketum PBNU? Agendanya memang agenda tunggal untuk menentukan siapa PJ Ketua Umum PBNU. Namun dalam pelaksanaan rapat ini tentu yang pertama kali adalah mendengarkan taujihat-taujihat dari para mustasar sebagai sesepuh di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, dari taujihat atau nasihat para mustasar yang di rapat pleno besok inilah forum tentu akan mengambil sikap bagaimana, apakah jadi mengambil menentukan PJ ketum atau tidak, atau apa agenda yang bisa saja berkembang dalam rapat pleno besok. Itu tentu kita lihat perkembangannya besok, Mbak. Mandat apa Pak Kiai yang akan diberikan kepada PJ Ketum PBNU? Apakah hanya menuntaskan masa tugas Gus Yahya 1 tahun ini atau justru mempersiapkan percepatan muktamar atau muktamar luar biasa? Ya, tentu kalau memang PJ ini dibentuk, maka tugas yang paling utama adalah menyelesaikan administrasi yang selama ini belum kelar, seperti SK, PWNU, dan PCNU yang sudah berkonferensi tapi belum turun SK-nya. Itu sebagai landasan dasar karena mereka adalah peserta muktamar nantinya. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, tentu mempersiapkan konbes, konferensi besar, dan munas untuk mempersiapkan muktamar yang akan digelar, apakah dipercepat atau sesuai jadwal. Kalau muktamar luar biasa itu kan kondisi luar biasa. Ini saya kira tidak berbicara muktamar luar biasa. PJ Ketum ini adalah sesuai dengan apa yang ada di tahapan-tahapan ADRT dan Perkum. Siapa nama-nama yang mengerucut dipersiapkan untuk menjadi PJ Ketum? Nama yang muncul bukan lalu dari luar atau dari pihak pengurus yang lain. Ada aturan di ADRT bahwa ketika ketua umum berhalangan atau berhenti, maka yang menjadi PJ itu adalah waketum, para wakil ketua umum. Di sini ada muncul nama Kiai Zulfa Mustafa, ada muncul nama
Amin Said Husni. Ya, nanti forum yang menentukan siapa yang akan dijadikan PJ Ketua Umum PBNU. Tapi itu harus dari wakil ketua umum yang ada, bukan dari luar. Jajaran ketua, apalagi dari jajaran Suriah, apalagi orang luar. Tidak bisa begitu, Mbak. Baik, jadi mekanismenya nanti dari nama yang sudah ada di internal kemudian akan dipilih gitu ya menjadi PJ Ketum. Lalu tadi Anda sebut bahwa mekanismenya ke depan adalah muktamar, bukan muktamar luar biasa. Artinya muktamar adalah satu-satunya jalan untuk menentukan ketum definitif? Iya, betul. Betul itu, Mbak. Baik, masing-masing kubu kan punya keyakinan dan punya pendukung, Pak Kiai. Sejauh mana konsekuensi perpecahan di akar rumput dikalkulasi oleh Roy Surya? Perpecahan dalam hal ini, perbedaan pendapat atau pandangan tentu terjadi. Tapi perpecahan organisasi saya kira itu adalah hal yang mungkin harus dihindari oleh semua pihak. Karena NU ini adalah sebuah kapal besar yang memang menjadi aset bangsa. Saya kira semua pihak eman lah ketika kapal besar ini harus dibelah menjadi sekoci. Ya kan tentu tidak etis dan tidak elok itu, Mbak. Baik, tapi bagaimana dengan akar rumput di daerah yang juga gelisah dengan konflik ini yang belum kunjung usai? Singkat saja, apa pesan Roy Surya kepada akar rumput Nahdien di daerah? Ya, saya kira masyarakat NU, para pengurus NU di tingkat provinsi, dalam hal ini wilayah, kemudian di tingkat cabang hingga ke tingkat kecamatan dan ranting, itu percayakan proses ini sesuai dengan mekanisme organisasi yang ada. Tidak perlu gundah, tidak perlu bingung, karena biasanya orang NU ini kan memang dalam perbedaan pendapat, simpelnya kan ya kalau ada dua pendapat ya fihi qaulani gitu saja. Nanti yang al-arjah yang mana kan nanti kita lihat saja, itu aja Mbak, saya kira. Itu menjadi hal yang harus dinikmati, bukan lalu dijadikan sebuah hal yang harus menjadi kegelisahan, itu loh Mbak. Dan berdoa tentu saja agar NU selamat. Terima kasih Roy Surya PBNU Kiai Haji Imam Bukhari Holil sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.